Perkenalkan, saya Silvinus Prasetya, NIM 18104167003, kelas A3 semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UTS dengan mata kuliah perilaku konsumen dan dosen pengampunya Pak Adi Mursani SEMM. Soal UTS pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut tiga para ahli. Menurut Hasan, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan ahli kedua yaitu Kotler dan Keller. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, menurut Sunyoto, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya. Proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Soal nomor 2, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misal antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan statistik? Hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya adalah dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui psikologis orang dalam membelanjakan uangnya, yang meliputi sosiologis atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyangnya, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Dan secara detailnya, pembahasan detailnya, perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam membelanjakan uangnya. Ilmu ini terlahir karena adanya konsep pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelum memasarkan, produsen selalu mempelajari tingkah laku calon customer-nya, mulai dari psikologisnya, budaya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosialnya. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama yaitu perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan kepuasan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perspektif eksperensial. Perspektif ini mengumumkan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi, dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Soal nomor 4, sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua mencari informasi, yang ketiga tahapan mengevaluasi, yang keempat keputusan membeli, dan kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Soal nomor 5, bagaimanakah proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Yang pertama adalah pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua adalah pencarian informasi. Seseorang konsumen yang timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen pada saat proses evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yang keempat yaitu keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai.
Dan yang terakhir yaitu yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi. Selanjutnya soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen terbagi ke dalam 3 macam, yaitu mengetahui produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Hubungan antara afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen yaitu afeksi dan kognisi merupakan jenis respon psikologis berbeda yang dilakukan oleh konsumen dalam situasi seperti berbelanja kelontong. Dua jenis respon mental yang ditunjukkan konsumen terhadap stimulus dan kejadian di sekitar mereka. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Dan kognisi terdiri dari respon mental atau berpikir. Kognisi mengacu kepada hal yang mereka pikirkan seperti kepercayaan terhadap suatu produk. Respon efektif dapat berupa baik atau tidak baik dan bervariasi terhadap intensitas. Soal nomor 8, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Desain iklan sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Dalam katalog biasanya terdapat informasi mengenai keunggulan produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu juga menyertakan karakteristik produk seperti ukuran produk, bahan, warna, cara penggunaan, dan sebagainya. Pemberian informasi yang detail akan menarik konsumen terhadap minat beli. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran dengan menyebarkan informasi, mempengaruhi untuk melakukan pembelian, dan mengingatkan masyarakat untuk melakukan pembelian ulang atau loyal terhadap suatu produk. Promosi menurut Ciptono ada 5 elemen, yaitu iklan, promosi penjualan, public relation, personal selling, dan direct marketing. Soal nomor 9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Berikut ini kriteria yang digunakan saya untuk memutuskan produk apa yang akan dibeli, yaitu pertama, harga, nama merek, negara asal, saliensi atau atribut yang mencolok. Dan berikut ini proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk oleh saya. Yang pertama yaitu menganalisa keinginan dan kebutuhan. Penganalisan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Dan B, menilai sumber-sumber. Tahap kedua dalam proses pembelian ini sangat berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli. C, menetapkan tujuan pembelian. Tahap ketika konsumen memutuskan untuk tujuan apa pembelian dilakukan, yang bergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Selanjutnya yang D, mengidentifikasikan alternatif pembelian. Tahap ketika konsumen mulai mengidentifikasikan berbagai alternatif pembelian. Dan E, keputusan membeli. Tahap ketika konsumen mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Jika dianggap bahwa keputusan yang diambil adalah membeli, maka pembeli akan menjumpai serangkaian keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kuantitas,
waktu pembelian dan cara pembayarannya. Soal nomor 10, menurut Anda bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Berbagai produk bisa dipasarkan melalui jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Untuk Facebook, kita dapat membuat fun fact. Ini menjadi salah satu langkah penting yang harus Anda lakukan, termasuk dengan menandani dan melengkapi halaman fun fact dengan menarik dan juga lengkap, sehingga orang akan lebih mudah tertarik pada produk yang Anda jual di sana. Setelah itu, share halaman fun fact Anda melalui akun pribadi Anda, sehingga orang lebih mudah mengetahui dan mengunjunginya. Untuk Twitter, memanfaatkan search option ini bisa digunakan untuk mempermudah orang dalam menemukan produk yang Anda jual, yakni dengan cara menyisipkan beberapa kata kunci tersebut, maka Anda akan lebih mudah untuk meraih pengguna lainnya. Selanjutnya, soal nomor 11 ini berkaitan dengan dua video. Dan soal pertama yaitu apa judul video yang pertama dan yang kedua. Untuk video pertama yaitu drama perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan video kedua yaitu perilaku konsumen. Nomor 2, siapa pembicara dalam video pertama di atas dan dari mana pembicara tersebut. Untuk video pertama tidak disebutkan nama dan asal pembicara tersebut. Dan video kedua pembicaranya yaitu Nurul Rahmadanti dan sebagai mahasiswi Universitas Pancabakti Pontianak. Soal nomor 3, apa saja yang dibicarakan dalam video pertama? Yang dibicarakan dalam video pertama adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4, yaitu budaya. Budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen terutama mencakup budaya, subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Jadi budaya itu penentu paling mendasar dari keinginan. Yang kedua yaitu sosial. Respon konsumen suatu produk, merek, dan perusahaan dapat dipengaruhi oleh keluarga, kelompok referensi, dan status sosial dari konsumen. Pemasar juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasarnya sehingga memenuhi kebutuhan konsumennya secara efektif. Selanjutnya yaitu pribadi. Keputusan seseorang membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Psikologis merupakan pilihan pembelian seorang dipengaruhi pula 3 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu berguna mencapai tujuan. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya. Pembelajaran merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian dan berkonsumsi yang akan mereka terapkan. Selanjutnya soal nomor 4, apa yang dibicarakan dalam video kedua? Yang dibicarakan dalam video kedua adalah perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penemuan produk jasa yang mereka harapkan serta dapat memuaskan suatu kebutuhan mereka. Adapun faktor-faktor mempengaruhi perilaku konsumen yaitu pendapatan, selera, status sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah penduduk, dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga. Selanjutnya ada macam-macam perilaku konsumen dibagi menjadi 2, yaitu perilaku rasional. Perilaku rasional itu seperti mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapatan yang dimiliki, mengkonsumsi produk yang terjamin kualitasnya, kemudian mengkonsumsi produk yang memberikan kegunaan yang optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua itu perilaku rasional, seperti membeli karena ada bonus pembelian, membeli karena adanya produk, juga adanya ketertarikan merek, membeli karena adanya tertarik pada iklan produk itu sendiri. Selanjutnya, tingkat rasional atau tindaknya konsumen dalam melakukan
tindakan konsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena semakin tinggi pendidikan konsumen maka cenderung semakin rasional pilihannya yang dibuatnya. Selanjutnya soal nomor 5. Apa manfaat yang Anda dapat setelah menonton video tersebut? Dari video pertama, kita dapat mengetahui apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian perilaku konsumen itu sendiri. Dan faktornya ada 4, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dan sedangkan video kedua, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Sekian jawaban UTS dari mata kuliah perilaku konsumen. Saya ucapkan terima kasih.